tiap pagi hari, berdoa tiap siang hari, berdoa tiap malam hari, tetap jaga hatimu. Tuhan menjawab doamu pagi, siang, malam hari. Tuhan menjawab doamu, tetap jaga hatimu. Yakub diampuni Esau. Yakub sangat takut sehingga dia lari dari rumah ayahnya untuk menghindari Esau. Jadi dia pergi ke rumah saudara laki-laki ibunya, Laban. Dia bekerja di sana selama bertahun-tahun sampai dia menikah dan memiliki keluarganya sendiri. 20 tahun kemudian, Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke negerinya sendiri bersama dengan keluarganya dan semua miliknya. Tetapi dia sangat takut dengan kakaknya Esau dan dia ingin tahu apakah kakaknya masih marah dengannya. Untuk memastikan bahwa keluarganya akan selamat, dia mengirim utusan-utusan yang pergi lebih dulu untuk memberitahu kakaknya Esau kalau dia akan datang dan kemudian menunggu utusan-utusan itu kembali dengan sangat cemas. Ketika hamba-hambanya bertemu Esau, mereka mengatakan padanya siapa mereka dan siapa yang mengirim mereka. Ini adalah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau. Semua ini dari Yakub yang ada di belakang kami. Hamba itu memberikan pesan pada Esau dan ketika dia kembali, dia mengatakan pada Yakub bahwa kakaknya akan datang untuk menemuinya dengan 400 orang. Yakub sangat ketakutan dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau menyuruhku untuk kembali ke negeriku dan ke sanak saudaraku, dan Engkau berjanji akan membuat aku berhasil. Aku tidak layak untuk menerima kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Selamatkanlah aku dari Esau, karena aku sangat takut. Dia akan datang dan menyerang kami. Engkau telah berjanji akan membuat keturunanku sebanyak pasir di laut, yang tidak bisa dihitung. Yakub memberikan ternak pada Esau dan dia menyerahkan setiap kawanan ternak itu untuk dijaga oleh seorang hambanya dan dia membuat jarak dari setiap kawanan ternak itu. Pada malam itu, sesudah Yakub membawa keluarganya dan miliknya menyeberangi sungai Yabok, tinggallah Yakub seorang diri. Seorang laki-laki datang dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika laki-laki itu melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub, dia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya terkilir. Kemudian laki-laki itu berkata, "Biarkan aku pergi, fajar sudah menyingsing." Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, karena engkau sudah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Siapakah namamu? "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Kemudian orang itu memberkati Yakub dan pergi. Sesudah itu Yakub menamai tempat itu Peniel. Aku sudah melihat Allah berhadapan muka.
tetapi nyawaku tertolong. Yakub menjadi pincang karena pangkal pahanya, dan ketika dia melayangkan pandangannya, dia melihat Esau datang diiringi oleh 400 orang. Yakub menaruh hamba-hambanya perempuan dan anak-anak mereka di depan, kemudian Lea dan anak-anaknya, kemudian Rahel dan Yusuf di belakang sekali. Kemudian dia pergi lebih dulu dan sujud sampai ke tanah 7 kali sampai dia mendekati kakaknya. Esau lari cepat-cepat untuk menemui Yakub dan memeluknya. Dia memeluk lehernya dan menciumnya, dan mereka berdua bertangis-tangisan. Sesudah itu, Yakub mengenalkan hamba-hambanya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Ini adalah anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku. Tanya Esau. Apakah arti dari semua ternak yang aku temui tadi? Kata Yakub, Untuk mendapatkan kasih-Mu, Tuanku. tetapi Esau tidak tertarik dengan semua pemberian yang dikirimkan Yakub padanya. Esau lebih menginginkan Yakub sendiri yang sudah bertahun-tahun tinggal jauh darinya. Permusuhan mereka, pengkhianatan yang menyakitkan, dan kebencian di masa lalu sudah dilupakan. Karena Esau memilih untuk mengampuni Yakub, dan Yakub memilih untuk merendahkan diri di hadapan Esau. Yakub harus bertemu dengan kakaknya, Esau. Dia membayangkan akan ada peperangan, tetapi Tuhan mengejutkan dia. Daripada balas dendam, Esau mengampuni Yakub dan mereka saling berpelukan. Anak-anak, ingatlah bahwa kalian bisa percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kalian untuk mengampuni seorang yang melukai kalian. Yesus juga melakukan hal yang sama. Meskipun dia ditolak, dilukai, dan dibenci oleh orang-orang yang menyalibkan dia, di atas kayu salib dia mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu kalau yang mereka salibkan itu adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus adalah contoh yang sempurna dalam mengampuni. Anak-anak, pengampunan yang sebenarnya hanya bisa diberikan kalau kalian tahu bagaimana kalian sudah diampuni. Jadi sekarang, datanglah pada sumber pengampunan dan rasakan bagaimana pengampunannya membersihkan semua dosa kalian. Datanglah pada Yesus sekarang. Have you heard the greatest story of love that was ever told? It was about our Savior who risked His life for us all. All of the people past, present, and those who have yet to come were saved from eternal punishment because of what Jesus had done. He gave His life on the cross of Calvary. His blood was shed to pay the price of sin and set us free. And on the third day, the stone was rolled away. Death had lost, Jesus has risen to save. Have you heard the greatest story of love that was ever told? It was about our Savior who risked His life for us all. All of the people past, present, and those who have yet to come were saved from eternal punishment because of what Jesus had done. He gave His life on the cross
Goodbye.